Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Rukmana MPD, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Bumi dan Antariksa. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa PGSD semester 4 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 12 pertemuan penyampaian materi, 2 pertemuan observasi lapangan, serta 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa calon guru SD tentang fenomena antariksa dan kebumian yang mendasar dan relevan dengan pembelajaran sains di sekolah dasar. Topik yang dipelajari mencakup konsep dasar antariksa seperti galaksi, bintang, planet, satelit, komet, dan benda langit lainnya, serta konsep dasar kebumian meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, serta bencana alam kebumian beserta penanggulangannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 4, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RTS dan divalidasi oleh ketua program studi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain meliputi penguasaan pemahaman konsep, penguasaan pedagogis dan teknologi, serta penguasaan integrasi nilai spiritual. Pada aspek penguasaan konsep, mahasiswa diharapkan mampu pertama menjelaskan konsep dasar antariksa seperti galaksi, bintang, planet, satelit, komet, dan benda langit lainnya. Menjelaskan konsep dasar kebumian, meliputi hidrosfer, atmosfer, dan litosfer, serta memahami bencana alam dan penanggulangannya. Pada aspek pedagogis dan teknologi, mahasiswa ditargetkan untuk menganalisis kurikulum di sekolah dasar yang memuat materi bumi dan antariksa secara kritis, mengembangkan bahan ajar digital, berbasis tipek, serta kreatif dan kontekstual, berkolaborasi dalam proyek kelompok, serta berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan hasil tugas proyek. Selanjutnya, dalam aspek integrasi nilai spiritual, mahasiswa diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual Islam melalui pendekatan tafakur alam sebagai bentuk refleksi terhadap keteraturan alam semesta dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini menggunakan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan RPS, materi ajar, dan modul ajar pembelajaran yang dapat diakses melalui sistem online learning UHAMKA, serta menyampaikan materi secara interaktif di dalam kelas. Media pembelajaran yang digunakan meliputi video, simulasi fenomena alam, dan platform presentasi visual seperti Canva. Pada aspek interaksi, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas seperti diskusi, tanya-jawab, kerja kolaboratif, dan refleksi ilmiah terhadap fenomena kebumian dan antariksa. Sedangkan pada aspek assessment dilakukan melalui pertama ada penilaian formatif berupa kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Pada penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bumi dan antariksa diantaranya adalah case method, di mana mahasiswa diajak untuk mengamati berbagai permasalahan terkait fenomena bumi dan antariksa, kemudian mendalami konsep-konsepnya melalui diskusi, tanya-jawab, maupun simulasi digital. Yang kedua, digunakan model project-based learning, di mana mahasiswa diminta untuk merancang suatu produk bahan ajar digital sebagai bentuk integrasi antara pemahaman konsep, pedagogis, dan teknologi dalam kerangka tipek. Bahan ajar yang dirancang kemudian akan digunakan di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang terakhir, model yang digunakan adalah experiential learning, di mana mahasiswa diajak mengalami langsung ke lapangan. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam mata kuliah ini adalah kunjungan, bisa ke Museum Geologi atau eksplorasi Gunung Merapi aktif seperti Gunung Tangkuban Perahu, untuk kemudian mengamati fenomena nyata dari kebumian.
Adapun pada aspek pengamatan antariksa, kita biasa berkunjung ke Museum Observatorium Bosca untuk melakukan pengamatan benda-benda langit secara langsung. Referensi utama di dalam mata kuliah ini adalah buku teks konsep dasar bumi dan antariksa yang saya kembangkan sendiri, kemudian didukung oleh berbagai buku lain yang relevan dan jurnal ilmiah yang bereputasi. Baik, berikut adalah dokumentasi pembelajaran mata kuliah konsep dasar bumi antariksa khususnya pada pertemuan ke-12 dengan materi hidrosfer. Mari kita simak bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah konsep dasar bumi dan antariksa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan pertemuan ke-12, masih melanjutkan tentang hidrosfer. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini tentang siklus air dan berbagai permasalahannya. Setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan kamu semua memperoleh capaian pembelajaran pada 5 aspek. Yang pertama, kamu harus bisa menjelaskan tentang proses-proses yang terjadi dalam siklus air, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, sampai kemudian koleksi. Yang kedua, kamu harus bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja dalam siklus air. Kemudian yang ketiga, mengaitkan antara keteraturan dalam proses siklus air dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian air dalam kehidupan. Dan yang kelima, mensimulasikan proses siklus air dengan menggunakan media sederhana. Jadi dalam capaian pembelajaran ini meliputi aspek kognitif, afektif, sikap, dan kemudian psikomotor. Kita mempraktekkan karena selain mata kuliah ini memberikan wawasan keilmuan, juga membekalkan kamu sebagai calon guru IPA di sekolah dasar untuk dapat menyampaikan kembali materi ini secara simulasi konkret nanti kepada siswa SD. Tidak lupa mata kuliah ini juga kita selalu mengintegrasikan dengan aspek sikap spiritual yang menjadi landasan mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita selalu mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan dengan sikap spiritual. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti tentang siklus air, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hidrosfer, kemudian sebaran air di muka bumi di mana saja, kemudian manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Saya akan mengecek terlebih dahulu pemahaman konsep sebelum kita masuk ke materi inti. Saya coba bertanya kepada Zifah. Zifah hadir? Hadir, Pak. Baik, Zifah, masih ingat sebaran air di muka bumi itu ada di mana saja? Untuk air di bumi itu, Pak, tersebar dalam 2 bentuk utama ya, Pak. Jadi ada air laut dan air tawar. Nah, untuk sebagian besarnya itu sekitar untuk 97%-nya itu dia itu berupa air laut, Pak, yang ada di lautan dan di samudra. Nah, untuk sisanya itu 3%-nya itu dia itu air tawar yang bisa kita temuin di sungai, di danau, dan air tanah juga. Dan itu biasanya air tawar itu yang sering kita pakai seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali Zifah. Jadi mayoritas air di bumi kita itu berupa air asin, 97%. Hanya 3% saja yang tawar. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan bagi kehidupan. Selanjutnya, Sabrina hadir? Saya, Pak. Bisa disebutkan, Sabrina, apa saja manfaat utama air dalam kehidupan, terutama untuk manusia? Baik, Pak. Air bermanfaat untuk minum, sanitasi, terus irigasi pertanian, terus sama sumber energi dan sama. Baik, terima kasih Sabrina, jawabannya sudah bagus. Jadi terutama dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan untuk minum, untuk bersih-bersih, untuk irigasi pertanian, sumber energi sebagai energi pembangkit listrik, dan paling penting secara global air itu bermanfaat sebagai penjaga suhu bumi. Jadi ketika suhu bumi terlalu panas, maka air berperan mendinginkan. Begitupun sebaliknya. Baik,
kita lanjut ke materi prasyarat. Bahwa sebelum mempelajari siklus air, ada 2 syarat materi yang harus kamu kuasai. Saya yakin materi ini sudah pernah dipelajari pada mata kuliah pendidikan IPA, yaitu tentang struktur molekul air dan tentang perubahan wujud air. Saya coba mengecek materi prasyarat ini. Berikutnya saya coba Sarvina hadir. Hadir, Bapak. Baik, Sarvina, masih ingat apa yang khas dari struktur molekul air yang menjadikan air itu menjadi molekul yang istimewa dibanding molekul-molekul lain? Jadi itu molekul air itu kan bersifat polar ya Pak. Terus habis itu dan dapat membentuk sebuah ikatan hidrogen sehingga memiliki kemampuan melarutkan berbagai banyak zat. Selain itu, air juga dapat berubah wujud ketika panas yang telah diberikan. Baik, terima kasih Sarvina. Jadi ada 2 hal penting dari molekul air. Yang pertama, air berikatan secara kovalen, itu memberikan karakter air bersifat polar. Dia bisa menarik benda lain sehingga menjadi satu zat yang bisa melarutkan banyak zat yang lain. Kita menyebutnya sebagai sifat pelarut universal. Yang kedua, struktur molekul air juga berikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen ini yang akan menjadikan air bisa berubah wujud menjadi 3, padat, cair, dan gas. Oke, berikutnya Naufal hadir. Hadir, Pak. Naufal bisa menjelaskan bagaimana air bisa berubah wujud karena Baik, Pak. Ketika energi panas diserap, gaya antar molekul melemah dan molekul bergerak bebas, menyebabkan perubahan wujud ke struktur molekul yang lebih renggang, seperti yang terjadi pada peristiwa mencair atau menguap, Pak. Ya, jadi peristiwa perubahan wujud zat itu karena pengaruh suhu. Tepat sih yang dikatakan oleh Naufal. Jadi ketika suhu masuk pada air atau keluar, maka di situ molekul air akan merenggang atau merapat sehingga terjadi perubahan wujud. Baik, kita langsung masuk ke bagian inti dari materi kita hari ini tentang siklus air. Secara sederhana, siklus air itu adalah rangkaian proses kontinu atau simultan atau kemudian rangkaian tertutup di mana air bergerak di atmosfer, daratan, lautan, berubah wujud menjadi cair, gas, padat yang fungsinya satu, yaitu kemudian bagaimana mendistribusikan air ke seluruh penjuru bumi. Jadi siklus air itu satu mekanisme bagaimana kemudian air disebar ke seluruh tempat di muka bumi melalui pergerakan air dalam bentuk gas, dalam bentuk cair yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam hal ini matahari menjalankan peran yang sangat penting sebagai sumber energi utama terjadinya siklus air, di mana matahari akan memanaskan air sehingga merubah air itu menjadi uap gitu. Kemudian berikutnya tahapan siklus air yang paling pokok itu ada 4. Kita bisa lihat di slide. Nomor 1 menunjukkan proses evaporasi. Bagaimana kemudian air dipanaskan matahari, dia berubah wujud menjadi uap. Seperti pada konsep perubahan wujud. Ketika air diberikan panas, maka molekulnya itu akan merenggang sehingga dia berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, setelah terbentuk uap air itu akan naik ke atas, kemudian suhunya menurun. Ketika terjadi penurunan suhu, maka masuk ke fase yang kedua, di mana uap air itu akan berubah kembali menjadi tetes air, disebut proses kondensasi. Disitulah kemudian awan terbentuk dari tetes uap tadi. Nah, setelah awan terbentuk, kemudian awan digiring oleh angin ke tempat yang kemudian dituju, baik itu daratan, pegunungan, dan ketika awan tersebut sudah mencapai titik pertumbuhan tertentu, masanya sudah cukup, maka awan akan turun kembali sebagai hujan yang disebut sebagai presipitasi. Dan kemudian air hujan yang kemudian sampai ke daratan bumi, dia akan bergerak. Bergerak kemana? Bergerak ke dalam permukaan tanah atau bergerak di atas permukaan tanah. Kembali ke laut dan memulai siklus berikutnya. Nah, kita akan bahas satu persatu proses itu. Mulai dari proses evaporasi. Namun sebelum kita masuk ke proses evaporasi, saya coba dulu dari 4 siklus air yang kemudian tadi disampaikan, saya akan coba cek. Mutia, hadir? Hadir, Pak. Kira-kira karakteristik zat cair yang mana yang kemudian paling berperan penting dalam terjadinya siklus air? Paling
berperan penting berdasarkan keempat tahapan siklus air tersebut sih ada kemampuan air tuh untuk berubah wujud, lalu seperti menguap dan mengembun, lalu serta kemampuannya untuk mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dikarenakan mengikuti gaya gravitasi, Pak. Dan itu merupakan Ya, sifat air yang berperan penting tanpa betul perubahan sekali. wujud. Ya. Oke, terima kasih Mutia. Jadi ada dua aspek penting yang berperan. Air dapat berubah wujud dan air dapat bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah mengikuti gravitasi. Dua aspek itulah yang kemudian membantu terjadinya siklus air. Ketika air tidak memiliki kemampuan berubah wujud, maka tidak akan terbentuk awan. Begitupun ketika air tidak memiliki kemampuan mengalir, maka dia tidak dapat terdistribusi dari dataran tinggi ke dataran rendah. Baik, kita lanjut ke tahap yang pertama, yaitu pada evaporasi. Itu adalah proses di mana air menguap. Nah, ada 4 tahapan di mana air bisa menguap. Pertama, air dipanaskan oleh matahari sehingga suhunya meningkat. Ketika suhu meningkat, maka molekul air akan dilepaskan ke udara. Karena ketika suhu meningkat, maka molekul-molekul akan bergerak dengan cepat sehingga memisahkan diri dari ikatan molekul yang lain. Nah, saat molekul air bergerak lepas dari molekul yang lain, saat itulah kemudian terbentuk uap air di udara. Nah, uap air yang berada di udara tersebut kemudian akan terus bergerak, dan bukan hanya berasal dari air laut atau air danau. Tumbuhan juga berperan penting dalam proses penyediaan uap air melalui proses transpirasi. Sehingga tumbuhan-tumbuhan yang berakar besar, berdaun rindang, itu ikut menyumbang dalam pembentukan awan, di mana air yang diserap akar itu diangkut ke daun melalui pembuluh silem, maka dia akan melakukan proses transpirasi. Ketika melakukan fotosintesis, dilepaskanlah H2O atau molekul air, sehingga ikut menyumbang peningkatan uap air di atmosfer, yang pada gilirannya kemudian uap air itu akan bersatu dengan uap air yang lain di atmosfer, membentuk awan yang kita sebut sebagai kondensasi. Kondensasi melalui 5 tahapan penting. Pertama, uap air naik ke atmosfer. Ketika uap air naik, maka terjadi pendinginan. Nah, ketika pendinginan terjadi, kalor dilepaskan, maka molekul air akan relatif berikatan lagi dengan molekul yang lain. Maka sedikit-sedikit terbentuklah titik embun. Dari titik embun itu kemudian ditambah molekul-molekul yang lain, terbentuklah awan. Kemudian awan terus tumbuh dari awan yang tipis, awan tebal, sampai awan yang berwarna gelap. Itu menandakan bahwa awan tersebut sudah penuh dengan molekul uap air yang siap untuk diturunkan jadi tetes hujan. Nah, itu proses kondensasi. Nah, setelah awan memiliki massa yang cukup, maka kemudian tahap berikutnya, awan tersebut, tetes-tetes air yang berada di awan akan ditarik oleh gravitasi, sehingga dia menjadi tetes hujan. Tapi tentu saja tidak semua awan bisa menurunkan tetes hujan. Kenapa? Karena untuk menghasilkan tetes hujan, diameter molekul air itu kurang lebih harus lebih besar dari 1000 sampai 2000 mikrometer. Karena kalau kurang dari itu, ketika tetes air turun, maka dia akan menguap kembali. Atau dia akan ditarik kembali ke atas oleh aliran udara yang bergerak dari bawah. Atau dengan kata lain, massanya kurang cukup untuk jatuh sebagai hujan. Maka kita bisa saksikan bahwa meskipun awan ada, kadang tidak terjadi hujan. Hanya awan tertentu yang bisa menurunkan hujan, yaitu ketika massanya sudah cukup untuk kemudian jatuh ditarik oleh gravitasi, yaitu sekitar 2 mm atau 2000 mikrometer. Nah, ketika massanya cukup, maka dia akan turun sebagai hujan, yang kita sebut sebagai presipitasi. Nah, hujan sendiri itu dibedakan menjadi 4 jenis. Kita di daerah tropis terbiasa hujan itu berbentuk air. Tapi di daerah yang lain ada hujan yang berbentuk es, ada hujan yang berbentuk salju, bahkan ada yang disebut sebagai hujan beku. Nah, hujan air itu ketika molekul air yang diturunkan oleh awan, dia bergerak melalui lapisan yang hangat, udara hangat. Gitu. Kita di daerah tropis relatif udaranya hangat atau di atas 0 derajat Celcius, sehingga air tetap berbentuk air. Nah, sedangkan ketika lapisan udara antara awan dan permukaan bumi di bawah 0 derajat, maka hujan yang turun itu akan berupa salju, butiran salju, karena dia terkena udara yang dingin. Nah, sedangkan hujan es itu terjadi ketika sebagian lapisan udaranya dingin dan sebagian lapisan udara panas. Jadi tetes air yang diturunkan awan
dia berupa cairan pada awalnya, dan ketika menjelang mendekati permukaan bumi, ketika terkena udara yang lebih terjadi karena pergerakan awan yang disebut awan cumulonimbus, di mana di dalam awan itu terjadi pusaran angin, tornado, suhu yang rendah, sehingga ketika hujan berasal dari awan jenis cumulonimbus, maka dia akan mengalami proses pembekuan karena saking dinginnya di dalam awan dan proses pergerakan angin yang terjadi di dalam awan itu sendiri. Jadi hujan es yang terjadi di daerah tropis bukan karena suhu udara yang dingin, tetapi karena tetes hujan tersebut mengalami proses pembekuan terlebih dahulu di dalam awan cumulonimbus. Nah, berikutnya, ketika hujan sudah turun ke permukaan bumi, maka air hujan itu akan memiliki dua opsi. Apakah dia akan mengalir di permukaan atau dia menyerap ke dalam tanah. Apa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya adalah bagaimana permukaan tanahnya. Jika permukaan tanah berpori-pori, maka air akan mudah terserap. Tapi ketika tanah itu relatif padat atau ditutup beton, maka air akan mengalir di permukaan. Maka di dalam siklus air, yang paling natural, yang paling bagus adalah air itu menyerap ke dalam tanah, karena dia akan menjadi cadangan air tawar. Sedangkan ketika air banyak bergerak di permukaan, maka dia biasanya menimbulkan longsor, menimbulkan banjir. Nah, supaya tanah itu bisa memiliki kemampuan menyerap air dengan baik, maka harus ditanami berbagai tumbuhan dengan tujuan membuka pori-pori tanah, gitu. Sehingga siklus air dapat berlangsung secara alami, di mana air hujan itu mengalir ke dalam tanah menjadi air dalam tanah yang bisa dimanfaatkan lewat sumur bor, lewat pengambilan melalui pompa air. Sedangkan ketika air hujan bergerak di permukaan, itu sedikit yang bisa dimanfaatkan, gitu. Nah, setelah kemudian air hujan itu mengalir ke dalam tanah, mengalir di permukaan, maka pada ujungnya air tersebut akan kembali bermuara di laut, gitu, dan memulai kembali siklus air. Jadi kita bisa ringkaskan ada 4 proses penting di dalam siklus air. Nah, di sini saya mengacak proses siklusnya. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, ada koleksi. Nah, untuk mengecek pemahaman, saya coba tanya ke Andini, hadir? Hadir, Pak. Oke, dari 4 tahap ini, urutkan Andini, dari tahap pertama sampai tahap keempat. Tahap pertama apa dulu? Baik, yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat koleksi, Pak. Oke, jadi siklus air diawali dari evaporasi, yaitu penguapan, kemudian berubah jadi awan, dan kemudian awan turun sebagai hujan, dan kemudian hujan tersebut akan dikumpulkan kembali ke laut. Baik, dari keempat tahapan siklus air ini, saya coba tanya ke Sabrina Anggun, ada? Ada, Pak. Sabrina, ada? Oke. Mana tahapan yang paling rentan terganggu oleh aktivitas manusia? Menurut saya tahap koleksi, terutama infiltrasi. Nah, jika infiltrasi terganggu, maka air tanah terus menurun, dan saat kemarau cadangan air tersebut tidak mencukupi. Selain itu, adanya peningkatan runoff dapat memicu banjir dan mengurangi adanya ketersediaan air tanah kebun air bersih tersebut. Persis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada tahap koleksi, ketika air menyentuh permukaan tanah, disitulah kemudian rawan terjadi gangguan. Karena ketika air menguap, itu nyaris aktivitas manusia tidak bisa mengganggu. Begitupun pembentukan awan, dia berlangsung secara alami. Hujan juga berlangsung secara alami. Tapi ketika air hujan sampai di permukaan bumi, nah disitulah proses alaminya rawan terganggu oleh aktivitas manusia. Ketika manusia melakukan pembangunan, maka air tidak mampu menyerap ke dalam tanah. Gitu. Maka tadi dikatakan oleh Sabrina, infiltrasi itu penting sekali. Dan ketika itu diganggu, air ke dalam tanah menyerapnya kurang, dia akan bergerak di permukaan, sehingga menimbulkan longsor, banjir, kesananya itu. Baik. Nah, di bagian akhir dari materi siklus air ini, saya ingin menyampaikan satu ayat penting, bahwa siklus air yang kita bisa dalami secara ilmiah, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dikabarkan
1400 tahun yang lalu. Di surat Ar-Rum ayat 28 yang artinya Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Sini dijelaskan bagaimana siklus air terjadi. Sebelum ilmu pengetahuan modern, Al-Quran sudah mengabarkan bagaimana proses terjadinya awan. Bagaimana kemudian awan itu digerakkan oleh angin. Kita bisa mengarahkan air kemana bergerak. Kita bisa mengarahkan kendaraan kemana bergerak. Tapi kita nyaris tidak akan mampu menggerakkan kemana angin bergerak. Teknologi secanggih apapun tidak ada yang mampu menggerakkan angin. Maka ketika awan digerakkan oleh angin, yang mampu menggerakkannya adalah Zat Maha Pencipta. Dia menggerakkan awan sesuai yang dikehendakinya. Maka awan itu bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang mampu mencegah, tidak ada yang mampu menahan. Maka ketika awan itu dikirim, maka saat itulah kemudian awan menurunkan hujan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Maka manusia bergembira. Kita hujan merupakan rahmat. Dengan hujan tumbuhan hidup, petani gembira, peternak gembira. Maka hujan itu menjadi sesuatu yang datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam surat An-Nur. Di sini ditegaskan kembali, tidakkah kamu melihat awan? Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya. Ini menunjukkan bagaimana proses terbentuknya awan. Awan itu tumbuh dari bagian-bagian kecil kemudian menjadi bagian besar, menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Maka hujan itu tidak keluar sebelum awan itu mencapai masa yang cukup. Dan Allah juga menurunkan butiran es dari langit. Es yang turun sebagai hujan itu hanya berasal dari awan yang bertindih-tindih, atau kita menyebutnya sebagai awan cumulonimbus. Maka ditimpakannya butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Di sini Allah kembali menegaskan bahwa hujan itu kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diturunkan hujan, maka turunlah hujan di situ. Maka ketika di suatu tempat lama tidak turun hujan, maka satu-satunya cara untuk mendatangkan hujan adalah dengan memohon kepada Allah. Kita berdoa lewat sholat, lewat doa bersama. Karena teknologi secanggih apapun tidak mampu menggerakkan angin, tidak mampu menggerakkan awan, tidak mampu menurunkan hujan. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Maka kemudian menjadi satu bentuk tafakur bagi kita bahwa siklus air tidak hanya dipandang sebagai sebuah fenomena ilmiah, tapi juga sebagai tanda kebesaran Allah. Baiklah, permasalahan siklus air sudah tadi kita bahas, gitu ya. Maka di bagian akhir dari perkuliahan kita, bagaimana kemudian nanti kamu akan mengerjakan satu proyek itu untuk kemudian membuat simulasi siklus air dalam bentuk perangkat sederhana untuk pembelajaran di SD. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan ini ada bebatuan-bebatuan yang beragam di Indonesia. Yang menjadi daya tarik itu karena kita ada batu ini, batu kesubu. Di sini ada salah satu adalah Kawah Ratu. Nah, ini dia Kawah Ratunya. Nah, Kawah Ratu ini adalah kawah yang paling terbesar yang ada di Tangkuban Perahu ini. Selain itu juga ada Kawah Upas dan juga Kawah Dumas. Nah, sampai di situ. Ini adalah kamera. Kelihatan? Kelihatan? Satu sebelah sini dan satu sebelah sini. Yang satu lensanya 100 kg. Teleskop ini namanya teleskop ganda Zeiss.